Menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di pasal terakhir surat Galatia, yaitu di pasal yang ke-6. Dan Paulus mengakhiri surat kepada jemaat di Galatia dengan satu pesan, bahwa mereka harus saling menolong, bahwa mereka harus saling membantu, bahwa mereka harus menguatkan satu sama lain, mereka harus rajin berbuat baik. Kenapa? Pada waktu itu, seperti yang kita pelajari di dalam sejarah, kekristenan sedang ditekan luar biasa. Mereka, beberapa orang di antara mereka maksudnya, itu tidak bisa beraktivitas seperti layaknya orang normal. Mereka tidak bisa berdagang, mereka tidak bisa mendapat penghasilan dari pekerja ini dan itu. Karena pada waktu itu mereka sedang dikejar-kejar. Pada waktu itu beberapa di antara mereka sedang bersembunyi dan seterusnya. Maka Paulus mengingatkan kepada jemaat, di dalam penderitaan kamu harus saling menolong, kamu harus saling membantu. Dan Paulus mengatakan, tidak ada yang sia-sia ketika kamu menolong, tidak ada yang sia-sia ketika kamu membantu satu sama lain. Paulus bahkan mengajarkan sebuah prinsip yang sekarang menjadi hal yang umum kita ketahui. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Konsep yang kita harus pahami, tabur tuai itu nyata. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Siapa menabur di dalam daging, ia akan menuai kebinasaan di dalam dagingnya. Tetapi siapa menabur dalam roh, menabur hal yang baik, dia pun akan menuai hal-hal yang baik juga. Kadangkala kita tahu prinsip ini, tapi kita enggan untuk menerapkan dalam hidup kita. Malah kita menabur sesuatu yang buruk. Kita menabur sesuatu yang akhirnya mendatangkan celaka buat kita sendiri. Mestinya kita menabur di dalam roh, kita menabur di dalam kebaikan. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, ketika kamu menolong saudaramu, ketika engkau menguatkan saudaramu, engkau membantu saudaramu, engkau sedang menabur di dalam roh, engkau sedang menabur di dalam kebaikan, dan engkau akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai, cepat atau lambat. Ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita pasti akan menuai. Tapi ada syaratnya. Apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kata jangan jemu-jemu itu artinya hal yang dilakukan terus-menerus. Jangan berhenti. Begitu kita berhenti melakukannya, tentu saja kita pun akan berhenti menuai. Apa yang kita tabur itu yang pasti kita tuai. Kita berhenti menabur berarti berhenti juga tuaian bagi kita. Contoh misalnya, ketika Anda atau seorang petani menaburkan benih untuk ditanam, maka dari benih itu akan muncul padi misalnya, dan akan memanen padi itu. Coba pikir baik-baik, seseorang petani menaburkan benih, lalu kemudian di waktu yang akan datang dia berhenti menabur. Apakah menurut Anda benih yang ditabur mungkin beberapa tahun yang lalu sampai hari ini terus dia akan tuai? Tentu saja tidak. Dia hanya akan menuai kalau petani itu terus menerus juga menabur. Maka konsep menolong, konsep berbuat baik tidak boleh kita lakukan hanya sesaat saja. Tapi jangan jemu-jemu. Terus meneruslah menolong, terus meneruslah membantu. Jangan ketika kita sedang mood, ketika perasaan kita sedang baik, kita menolong. Lalu kemudian ketika kita merasa bad mood, perasaan kita baru tidak baik, kita berhenti menolong. Tentu Paulus mengajar kepada kita, jangan jemu-jemu. Dalam segala keadaan, belajarlah terus untuk berbuat baik. Maka kita akan menuai.
Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Alkitab menulis apa? Selama masih ada kesempatan. Berarti ada waktunya Anda ingin berbuat baik, tapi tidak punya kesempatan. Mumpung kita punya kesempatan untuk berbuat baik, dan kesempatan itu terbuka di depan kita, ambil kesempatan itu. Tolonglah, bantulah, lakukanlah sesuatu. Kadangkala kita ingin berbuat baik, tetapi apa daya, kita tidak punya sumber daya. Kita ingin memberkati orang, tapi kita tidak punya uang untuk kita berkati orang itu. Bukankah situasi itu kerap terjadi? Sehingga kita berkata kepada diri kita sendiri, seandainya aku punya ini, aku punya sekian, aku pasti akan bantu orang itu. Tapi apa daya, kita tidak punya. Jadi keinginan hanyalah jadi keinginan. Saya ingin berbuat baik, tapi apa daya, saya tidak punya kesempatan untuk melakukannya, karena saya tidak punya sumber daya. Karena itu firman Tuhan mengatakan, selagi kesempatan itu ada di tangan kita, Anda tidak hanya sekedar mau, tapi Anda mampu, maka marilah kita berbuat baik. Karena ada waktunya kita mau, tapi tidak lagi mampu. Karena itu selagi mampu, maulah kita melakukannya. Itu ajaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Menjadi orang yang gampang tersentuh dengan belas kasihan, menjadi orang yang gampang tergerak menolong ketika orang lain perlu kita tolong. Dimulai dulu dari keluarga kita, dimulai dulu dari keluarga besar kita, dimulai dulu dari sahabat-sahabat kita, saudara seiman kita, orang-orang siapapun yang kita jumpai, dan kita punya kesempatan untuk menabur kebaikan. Jangan berhenti menabur, pasti kita akan menuai. Saya mengajak Anda, jangan fokus kepada kapan kita menuainya. Lakukan saja. Dan hukum alam tidak pernah bohong. Orang menabur pasti menuai. Fokus saja bagaimana kita menabur. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Tuhan berkati.